Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya karim, amma ba'du. Yang terhormat Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik, atau kita singkat dengan Kasibinadik, kami sebut nama beliau Bapak Kasdin Lato, Sarjana Hukum. Yang kami muliakan Al-Ustadz Al-Mukarram Bapak Suwarno Ibrahim, Sarjana Agama, yang kita kenal di luar ataupun di Provinsi Gorontalo dengan sebutan Ustadz Korek Api, yang sedianya di dalam lapas dilarang korek api masuk. Akan tetapi hari ini insya Allah, alhamdulillah, korek api berada di hadapan kita semua. Yang kami hormati Ketua Harian Badan Takmirul Masjid At-Taubah Lapas Kelas 2A Gorontalo bersama jajaran pengurus yang insya Allah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rekan-rekan, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, warga binaan yang insya Allah akan sama-sama dengan hikmah mendengarkan ceramah agama, acara yang sedianya 1 minggu 2 kali kita laksanakan dalam pelaksanaan program Binadik di Lapas Kelas 2A Gorontalo, yang insya Allah pula sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa para pemirsa yang ada di rumah lewat saluran Facebook live streaming Lapas Kelas 2A Gorontalo yang saat ini tengah diupayakan oleh pihak sekretariat, dan insya Allah juga sama-sama akan mendapatkan hikmah dari ceramah yang akan dipaparkan ataupun akan disampaikan oleh Al-Ustaz. Sebagai umat yang beragama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kudrat dan iradatnya lah kita dapat bersama dalam majelis yang insya Allah akan tercurah sholawat dan salam kepada kita semua yang senang Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan insya Allah pula akan tercurah kepada kita sekalian selaku umat yang masih setia pada sunnah beliau hingga akhirul zaman. Bapak-bapak, saudara yang kami cintai dan kami banggakan, dan dengan melafazkan basmalah Bismillahirrahmanirrahim, saya mengajak kita semua yang kita laksanakan hari Senin tanggal 14 Desember, mohon maaf, tanggal 15 Desember tahun 2025. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Insya Allah apa yang dikumandangkan syafaatnya akan kita dapat sekalian di sore hari ini. Sebagai informasi pula kepada Al-Ustadz bahwa Kori Nasional Ustadz Usman Mahmud merupakan peserta satu-satunya provinsi Gorontalo mewakili lapas Gorontalo di MTQ Nasional tahun 2023 mendapatkan terbaik ketiga dari 531 lapas se-Indonesia. Bapak-bapak yang kami muliakan, selanjutnya kita dengarkan bersama sambutan kasih binadik Lapas kelas 2 Gorontalo. Kami sebut nama beliau Bapak Kasbin Lato Sarjana Hukum. Kepada beliau disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Mustafa. Salatu wassalamu ala Rasulillah Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sama kita hormati, kita muliakan beliau Bapak Haji Tuhan Ibrahim Mustajib
jauh-jauh dari pulau Belahi datang ke tempat ini. Jadi beliau ini diundang khusus ya dari rekan kita untuk datang ceramah di tempat ini. Kemudian kami hormati ketua harian dan pengurus serta para jemaah yang hadir serta yang ikut dalam live streaming. Insya Allah bisa sama dirahmati dan diberkati Allah. Saya 3 menit saja karena saya lihat juga para jemaah ini sudah pada penasaran bagaimana sih nanti aktivitasnya Pak Ustadz korek api ini. Ya. Jauh dari mulai ya. Namun Pak Alfian yang masih bisa terkerja, tolong yang di dalam masjid itu dikeluarkan. Ya, Pak Alfian, karena di dalam ini ada berapa orang yang terpantau. Ada yang duduk santai, tapi yang lagi sholat asar setelah itu baru. Di tempat ini masih kosong depan. Ya, dalam masjid yang tidak sholat. Ya, ini tempat masih kosong. Saya punya rekaman di sini ya. Baik, saya lanjut ya. Yang kedua terkait dengan pembelajaran tilawah ya. Terutama yang satu fan ini bagus suaranya luar biasa. Cuma ilmunya harus juga berbagi ya, jangan banyak tidur. Ini tempat saya kok kesal begitu. Karena saya ulang-ulang datang, jadi saya nggak pernah libur datang. Katanya pesertanya kemana? Pelatihnya memang usahanya nanti cuma berdatang. Tapi kan kita sudah punya generasi yang harus melatih teman-teman kita yang ikut di tilawah. Ini jangan saya sudah bangun di tempat itu. Ya, itu warning saja. Saya kira mungkin itu saja karena cuma 3 menit. Terima kasih Pak Ustadz sudah hadir. Insya Allah bisa bersama kita sampai dengan jam 5 sore. Baik. Jam 5 kan? Ya. Saya kira mungkin itu sambutan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan terima kasih kepada beliau kasih Binadi. Selanjutnya Bapak-bapak, saudara-saudara, rekan-rekan semua, kita ikuti bersama ceramah agama yang kita tunggu-tunggu dari Al-Ustadz Korek Api yang kami sebut nama beliau dengan takdim Bapak Suwarno Ibrahim, Sarjana Agama. Kepada beliau disilakan. Ya apa-apa sih. Kalau kursi tadi buat Pak Usman tempat dulu, kalau saya tempat berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan syukran thayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Kepala Seksi Binadi, nanti lain kali dulu ayah kita tidak amati. Nah, istilah-istilah sekarang ini Pak, memang harus kita pelajari baik-baik
yang kami hormati Ketua Harian Badan Takmir Masjid yang hadir bersama kita di sore hari ini, yang kami hormati, saya tidak mengatakan saudara-saudara atau adik-adik, nanti saya lebih kecil dari mereka. Saya mau bilang juga bapak, saya juga kecil sudah bapak. Teman-teman saja ya, teman-teman binaan Lapas Kota Gorontalo, hadirin hadirat muslimin muslimat yang kami mohon maaf tidak dapat kami sapa dan sebutkan orang demi seorang. Mungkin juga kami tambahkan tokoh agama, tokoh adat, juga tokoh masyarakat, tokoh pemuda-pemudi, tokoh bersih, tokoh bangunan, tokoh baju, tokoh obat, tokoh atom, tokoh TV. Insya Allah kita semua yang duduk bermajlis di sore hari ini beroleh ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan berkah dan rahmatnya. Puja dan puji syukur sembari kita naikkan kehadiran Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izin kuasa kehendaknya saya kembali dipertemukan dengan masyarakat binaan atas Kota Gorontalo, karena saya pernah ceramah di sini Ramadan lalu dan waktu Pak Salapas ini tidak ada mungkin kira-kira 6 tahun ya, sudah lupa 6 tahun kalau tidak salah. Pernah juga yang telepon dari lapas cuma undang saja di luar, cuma alamatnya di sini, bukan di dalam lapas. Ketika itu Ramadan, bahkan ditanya, Ustaz boleh ceramah siang-siang begini? Dia bilang tidak masalah Pak, saya ini mau undang tengah malam siang atau siang tadi, tergantung jamaahnya saja, itu saja, tidak masalah. Ustaz boleh 1 jam, saya pernah ceramah 6 jam setengah Pak, ini non-stop. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi saya diminta kesediaan jadi imamnya, imam sholat asar, karena kipas anginnya mati. Begitu saya datang di tempat ini, disediakan 1 botol aqua pengganti suar. Malam ini saya batalkan jadwal 2 Pak. Malam ini karena saya sayang dengan warga binaan yang sering saya batalkan 2 jadwal. Yang di Sidoarjo itu memaksa saya, yang mana itu mau ditimai Pak, kondisi dalanan saya boleh utawa aku tuh hebat yang mau ditimai. Saya bilang boleh Pak Polisi, yang penting pesawat. Cuma pertanyaan di mana lapangan terbang di sini? Kan tidak mendapat itu lapangan terbang siapa? Ada saya batalkan jadwal itu Pak. Tadi saya melihat di tulisan sana ada untuk ketenangan batinnya, begitu maksudnya. Naik masuk pintas, nanti betul mengatakan melalainya adik itu, melangkah tolak, jangan ada di buku. Yang baca latih, boleh beri baca latih, pertama umur tanggula dosa, ada kata itu. Apa kira-kira teman? Luar biasa. Penting dalam kehidupan kita untuk pertama kita maknai menghilangkan rasa dan perasaan, karena ini ungkap habis seluruh umat manusia Pak, dan itu kita baru temukan cuma di Gorontalo. Ada satu bahasa filsafat yang dimainkan oleh entah orang mana, cuma katanya
Kita kalau sudah menyatu dengan Allah, sudah seperti Allah. Ini pembahasan yang kecil. Mendengar bahasan dan kajian seperti itu, buru-buru saya cari kitab. Saya baca-baca Quran. Saya cari konsep hadis Nabi. Saya cari hadis qudsi. Ijma' kias ulama-ulama. Ternyata kita dengan Allah tidak akan menjadi sama sampai mati. Alasannya Ustaz, buka Al-Quran surah pendek Al-Ikhlas. Ayat pertamanya mengatakan Qul huwallahu ahad. Allah itu satu. Kita kan tidak satu berdua. Yang laki-laki menikah perempuan, yang perempuan menunggu laki-laki untuk menikah dia. Jadi kita berdua, tidak sama dengan Allah terjauh. Apa nama dia tahu nikah? Jadi kita tidak sama dengan Allah terjauh pun, tidak sama. Yang kedua, Allah tempat kita berlindung, meminta pertolongan, bantuan. Kita dengan Allah berbeda. Kita minta tolong sama Allah, tidak ada bunga di atas bunga. Kalau minta tolong sama manusia, 1 juta pulang 1.200. Beda kan? Beda Pak ya? Beda. Jadi begitu kita insya Allah sudah ke masyarakat, sampaikan bahwa Pak Purhati ceramah, Allah dengan manusia beda. Kita terus. Yang ketiga, lam yalid walam yulad. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Kita yang hadir ini punya keluarga mungkin medis. Pernahkah kita mendengar seorang suster TTA? Suster dari mana? Lopo tutup ya. Tidak kan? Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Karena yang keempat, walam niatullahu kufuwan ahad. Dia mata Muhammad. Karena kenapa? Allah itu masuk di la ta'khudhuhu sinatu wa la nawm. Allah itu tidak pernah mengantuk, tidak pernah tidur. Kita kalau udah kenapa tutup? Maka sana Allah Makanya Rasulullah bilang, aku tidak pernah marah. Jiwa kesatriaku, harmonisku, kesetiakawananku, bahkan kemuliaan hatiku. Tapi saat aku melihat 3 golongan manusia, aku akan marah. Pertama, yang tidur sebelum sholat isya, Nabi marah. Yang tidur sesudah sholat subuh, Nabi marah. Yang ketiga, satu turun burung ceramah, Nabi marah. Ayat selanjutnya kita beda dengan Allah. Supaya nanti kita sudah di masyarakat, jadi kita sampaikan bahwa huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli syai'in alim. Dia yang awal, dia yang akhir, itu Allah. Mengetahui segala sesuatu. Kita tidak. Cuma awal mbak utang terang tahu, akhirnya tidak mbak bayar. Kalau kulit dia gampang. Kalau itu salah. Ada dari hadirin jemaah yang mulia Allah. Sehingga hari ini orang bertanya-tanya, Pak, kenapa manusia harus punya emosi? Kan begitu? Karena memang kita terjadi ini bukan terjadi simsar manusia, tidak. Semua yang Allah ciptakan ini, sudah yang mulai penghutulnya tahu, air bilang, yang muter angin tuh, saya tidak mau. Dehek ke jauh tuh. Tapi malaikat yang disuruh, malaikat yang lain. Nanti Israel Pak. Israel dia datang nih. Dataran Mekah. Mau tidak mau, tak mau.
bikin manusia kan? Yang disebut dengan segumpal tanah. Di segumpal tanah itu lagi ada. Segumpal itu dalamnya kurang lebih 40 hasta. Itu Nabi Adam. Ilukrum talometer lokasi lo talo. Itu 40 hasta. Tingginya Nabi Adam kurang lebih 36 meter. Karena saya tinggal cucunya, kurang 35. Kita 1 meter kotor. Jadi itu yang saja ambil karena dengan emosi, Pak. Makanya kalau ada emosi, malaikat pegang. Malaikat tidak. Iman. Tapi menetap. Makanya di akhirat 4 Allah kata begini. Laqad khalaqnal insana min tin. Sesungguhnya kami menciptakan sebaik-baik bentuk. Kita ini sebaik-baik bentuk hanya bentuk fisik. Di dalam tidak jelas oleh ayat itu. Makanya kata pepatah kan, dalam laut dapat diduga, dalam hati siapa yang tahu. Tapi ada satu pepatah yang saya usulkan sebagai pendidikan. Duduk sama rendah, berarti tinggi rendah. Jangan dengan tak mungkin tinggi rendah pasti. Tidak mungkin kita berbanding sama tinggi. Jadi kalau boleh disebutkan kepada itu Pak. Coba. Jadi hati itu yang tidak dikaitkan dengan penciptaan tanah tadi. Profesor Buya Hamka mengatakan hati-hatilah terhadap hati karena banyak hati yang menyakitkan hati. Itu kata Profesor Buya Hamka. Nah, setelah ini tanah diserahkan sama Allah oleh Israel, ajudannya adalah Mikail, diterima. Pak, apa Allah bilang? Israel, juga seluruh dengan Elal akan mati. Engkau yang menjemput mereka. Ruhnya mati. Apa Israel bilang? Aku kan cuma ambil tanahnya, jasadnya saja, tidak. Atas kehendak dan izinku, betungga tunggulir mata hutulah nyawa. Tidak sini. Israel bertanya, apa mereka tidak mau protes itu ya Allah? Tidak. Tapi terbukti Pak. Banyak keluarga yang protes orang mati. Banyak. Wong dalam model dokter itu tak tidak jalan lebih. Padahal malimahan itu kan. Wong dalam model pakuni jalan lebih. Kalau oleh pakuni, uang bodoh yang mentaluhu. Orang itu melapor otol, betul orang itu menghutu orang. Nah, begitu sudah diserahkan, turun kalimat Al-Quran Al-Hijr 29. Fasawaituhu wa nafahtu fi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Sempurna ciptaan Adam, Allah menciptakan ruh, ditiupkan di jasad Adam. Saya ulangi, Allah menciptakan ruh, ditiupkan ke jasad Adam. Itu yang saya sebutkan tadi, bahwa kita tidak sama dengan Allah. Kan ruh pada Adam bukan ruhnya Allah. Ruh yang Allah ciptakan, ditiupkan ke jasad Adam. Setelah ditiup itu ruh, malaikat dan semua penghuni surga menunduk sujud kepada Adam. Illa iblis, kecuali setan yang tidak mau. Yang tidak sujud itu adalah setan. Jadi kita tidak usah tanya teman. Dan saya ini sendiri waktu nanti atau deh. Tidak tahu, tidak. Sendiri yang mau tanya-tanya orang-orang atau taman, waktu nanti atau deh. Saya mau minta itu Pak Bos.
pakai boleh topeng mulatan. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah Adam sempurna jadi dia, kenapa dia dusta? Kenapa? Penghargaan kepada Nabi Adam alaihissalam karena sesungguhnya semua yang Allah ciptakan hanya Adam yang menerima tiupan langsung ruh dari Allah, hanya Adam. Kita yang meniupkan ruh kepada kita termasuk 4 rahasia, ada malaikat ruhania, malaikat arham. Walaupun itu alhamdulillah ajali, rezeki, jodoh, kuta polongan. Bukan lagi Allah itu cuma langsung malaikat arham diwakilkan. Wahai pambak ini. Setelah kita kaji dulu, setelah Adam ada ruh hidup sendiri Pak. Jadi siapa? Allah berkehendak. Apa kehendak Allah? Diciptakan pasangan Adam bernama Siti Hawa yang diambil dari tulang rusuk. Biasanya laki-laki kalau dengar ceramah begitu bapak, mas dengar. Kalau kita tulang rusuk tidak ada nuh. Tulang yang dibikin Hawa itu bukan asal tulang Pak. Tulang paling keras dari semua tulang-tulang yang keras. Enak tuh dia balik waktu dulu lah. Kalau 5 hari raya tinggal mau naik dalam kelas. Dek punya ada kota tulung. Mama hidup itu tak pembiasaan di Pulau Tawar. Bila iya itu tuh kota di bala kali yo. Tinggal ulah tahu tuh sekali itu terima kau rumah dia pasti keluar. Mak awal lo tuh pembiasaan yo masuk ke lapang toko dia masuk apa dia bilang Mam mulai dapat diuriamu ya. Sama cari kursi sama dengan kerandang anak. Makanya tulang yang dibikin Hawa itu tulang paling keras. Sehingga di media orang sering mainkan kalau laki-laki tulang punggung, perempuan tulang rusuk. Kalau ibu pelakor itu tulang busuk. Kita bicara tentang kita hari ini. Biarlah Adam oleh Allah dikasih umur 1000 tahun. Tapi kita belum tentu seumur itu. Ya kan? Belum tentu. Insya Allah kau penceraman 1000 tahun itu. Amin. Supaya saya meminta umur panjang, warga tidak asuman itu saya masih ada. 1000 tahun Nabi Adam. Kita bayi biar tidak 1000 tahun, biar tidak sampai 100 tahun, seberapa persen Allah sudah kasih, alhamdulillah. Pak, saya tobatnya di ujung umur. Allah itu tinggalkan tobat. Sesungguhnya Allah pernah tobat. Tidak ada yang mau dijaga oleh Allah, nggak ada. Kenapa? Yang tidak ada itu. Tidak bisa itu Tuhan. Apa yang Tuhan mau Tuhan suka dikasih. Hanya mungkin ada yang masih ditunda. Itu ada. Tapi pasti akan ada. Tidak ada yang tidak akan pernah ada kalau boleh lepas. Kita bicara tentang kita. Yang meniupkan ruh dan 4 perkara kita itu malaikat ruhani namanya. Pertama ditiupkan Adam. Jadi begitu kita mengeluarkan dari rahim kita. Dan sumur-sumur yang datang. Engkau akan melihat dunia kota Gorontalo usia 102 tahun ditiup. 18 kali bolak-balik rumah sakit waktu sakit, tetapi umur 90, ini anak mau mati Pak. Ini anak mau mati. Yang ada cuma hampir. Tidak itu semalam habis. Karena umurnya 105, dia baru 90, masih ada jatah 15 tahun. Begitu lagi lahir, engkau akan melihat kota Bimboto, umur 65 tahun. Cuma 65. Jadi Tuhan agak sedikit. Apalagi begitu ditiup,
engkau akan melihat budaya Bone Pante umur 6 hari. Dengan yang 6 hari. Itulah kita. 6 hari jadi dunia. Tidak lebih dari itu. Jadi kalau umur kita ini cuma 60 misalnya, sore ini kita sudah 55 tahun, tinggal 5 tahun. Mau tunggu 5 tahun lah udah lupa. Tunggu di pilkada dengan dipilih. Saya mantan caleg 2 periode. Mantan caleg 2 periode. 2014 saya calon anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Partai Amanat Nasional yang hampir terpilih. Hampir terpilih. 2011 saya maju kembali, calon anggota DPRD Kabupaten Bualemo di Partai PKS, hampir dipilih. Tidak terpilih provinsi cuma gara-gara baliho. Orang bilang, bapak nyala pasang baliho. Jadi setengah mati mau cari nama, cari buka. Akhirnya 2019, kasih banyak baliho. Semua pertigaan, perompatan, tanjakan, tuapok, tanjapok, mati, kok biasa. Bahkan jalan ke hutan pun pakai baliho. Hei, baliho, Pak Haji, baca baliho tu ayu lah. Boleh masak, kata ulur di minum. Kenapa usai jadi gonta ganti partai? Saya mundur ke PKS itu, Kepala Peti, supaya mudah orang mau hafal. PKS pilih korek api senang. Tapi ternyata ini balan, ini boleh pakai istilah pakai doi. Dua 2024 ditelepon wakil bupati saya. Ustaz, gimana? Dipegang di rumah, Bu. Wakil bupati buat, kenal? Di rumah, Bu. Ustaz, sama simpen calegnya bagaimana jangan maju? Tidak, Bu. Biar dia sama orang-orang tua ini caleg, orang yang pak caleg. Kok apa dia bilang? Ustaz masih muda, tidak sama si anak-anak. Dan kenapa saya cuma maju 2 kali? Ya kan begitu, Pak? Lewat 2 kali, Ustaz. Ada kan orang punya pendapat begini, anak kita, ponakan kita, cucu kita, saudara kita, kalau susahnya pakai toga, selalu bilangnya begini, nah maju supaya kamu sukses, nah maju supaya kamu berhasil, nah maju supaya kamu menang. Siapa bilang, Pak? Siapa bilang, Pak? Kita mau menang tidak mesti maju, kita mau sukses tidak mesti maju. Kita mau berhasil pun tidak mesti maju. Buktinya, tarik tambah. Dia yang baik-baik tarik tambah. Bagaimana tarik tambah? Mana yang menang? Yang mundur! Yang maju! Semakin antum maju kalah. Jadi saya pakai motor tarik tambah gitu. Kenapa begitu, Ustaz? Jangan paksa takdir Tuhan sesuai mau. Jangan. Karena saya cuma dengar di sambutan keluarga ketika anak duka, keluarga sudah berusaha semaksimal mungkin. Keluarga telah berikhtiar lewat medis dan medis kampung. Keluarga juga sudah menjadi jalan dan solusi melalui semua jalan-jalan untuk menyembuhkan, tapi Allah berkehendak lain. Berarti jangan paksa Tuhan sesuai mau. Begitu kan? Jangan boleh memaksa, Pak. Kita pindah saja, langsung setelah azan kita pindah jodoh. Ini saya jodoh kok bawa Pak. So jalannya panjang. Cukup lama membujang. Memang kalau coba gadang,
Mau cari-cari pasangan, hampir tiap malam kita makan. Begitu kamu dapat dengan bicara di kelab tanggang lebar, bertanya kamu apa pasangan. Mudah-mudahan waktu itu pertanyaan dia berkata, mana kami bisa. Kelar, cerita, ngomong-ngomong, langsung ketemu tantenya. Bagaimana nak Ustaz? Boleh kan? Boleh. Lalu yang masalahnya body. Diperhatikan body. Padahal yang kita menggunakan kan mesin. Ini mesin bukan body. Dia punya body bagus, catnya mengkilat, mesinnya mogok, bikin apa? Tanyakan apa, Pak? Nggak mau apa-apa. Bahkan kata jodoh itu tinggal pakai doa, Pak. Doa. Tapi bukan doa orang kafir, bukan. Doa di sholat selesai tahajud saya berdoa, ya Allah, berikan jodoh hamba dalam negeri. Tunjukkan alamat kampung halamannya, ya Allah. Kalau memang dia bukan dalam negeri, ya Allah, misalnya di luar negeri, sebutkan negeri mana. Ternyata memang biar berjuang bagaimana Pak itu, makarullah makarullah, wallahu khairul makirin. Manusia punya rencana, Allah punya rencana, sebaik-baik rencana karena Allah Subhanahu wa taala. Memang setengah besar mendapatkan jodoh, karena ternyata ini jodoh saya orang Libanon. Libanon, Pak. Jadi kalau kita mau ke Garut, lawan Remaru, Surabaya. Itu tugas malaikat hamba Tuhannya itu. Kemudian poin ketiga, rizki. Ini yang sekarang di mana-mana orang diberikan itu rizki. Lewat tambang-tambang dan sebagainya. Orang bertanya sama saya, Ustaz tidak suka dengan rizki yang banyak. Bukan tidak suka. Dulu saya beli mobil pickup. Cuma selang 3 bulan saya langsung beli mobil truk 2 biji satu kali, 2 biji. Bukan kaleng-kaleng, Pak. Tidak cerita sombong. 1 kali bayar 2 truk. Bulan pertama saya masih senang. Bulan kedua so tidak tenang. Bulan ketiga semua maling tua. Saya tes berat badan. Sejak saya beli mobil di trek 2 turun 22 kilo. Bilang kalau begini adanya kecil itu 22 kilo turun. Bagaimana nanti kalau 5 tahun? Persoalannya jam 3 malam sopir Sonanggoro, saya masih buka mata ke sini. Tapi itu sudah tabrak di mana terjadi ini belum ada berita. Apalagi mau telepon nomor yang ada di luar dari tahu. Karena waktu saya beli mobil itu belum selancar video sekarang, Pak. Masih pakai handphone yang tumbuh-tumbuh tobat. Kita jadi begini. Ada itu kayak pelok itu. Nokia. Karena ada kan suami istri beli handphone seperti itu. Bapak cowok ditobong. Berdering kan? Tapi dia tidak bedakan mana dering panggilan, mana SMS. Dan itu baru berdering. Ketika dia bilang, pasal komentar, minta amalah. Dia boleh mati tidak mau baca. Minta amalah. Dia mau baca dia. Angkat itu HP. Begitu dia akan mati. Lalu begitu kan mati, dia mau baca. Kemudian lagi bilang, kenapa kamu kalau siapa itu? Ya mau. Oh kita kah? Ada SMS, apa yang dia bilang kamar, kita tulis bilang tak terjawab. Ada
Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah rizki ini sudah ditakar, tidak akan tertukar. Sudah ditakar. 1 kilo, 1 kilo, 2 kilo, 2 kilo, 5 kilo, 5 kilo. Baru itu rizki tidak diukur lewat fisik. Kalau besar bagi banyak. Makanya saya waktu orang mau undang, misalnya soal luar daerah, dia tanya, Ustaz, berapa budget? Saya bilang 6 juta. Begitu sampai di sana, kacili 6 juta. Saya bukan soal fisiknya ini, ilmunya bos. Masa menurut fisik orang? Karena saya pernah ceramah acara maulid Nabi. Acaranya jam 9 pagi, karena saya di sini kan, mikir Gorontalo. Kebetulan jalur model lewati, masih jalan betapa kompak PC. Pada jam 9, tak boleh pakai celana pendek dulu. Siap. Tiba di masjid, di PC dulu. Bebas ke masa luar, kalau saya bicara saya pegang. Saya duduk, datang anak-anak 2 orang keluar ke bawah tanah. Yang satu di kanan, satu di kiri. Langsung masuk kamar. Keluar. Orang mau dong, mau pagi permainan karet sama. Kalau sudah kasih keluar, baru sudah begini. Ustaz itu. Kalau dia si Ustaz kecil. Ini rezeki sudah diatur. Jangan paksakan dia. Karena saya melihat saja orang-orang datang di kondangan pesta. Itu saat dipersilakan mau makan. Itu tiap beli sama dengan kumpulnya itu udah tak apa silakan. Ini kan makanan silakan. Kenapa? Mau habis pun silakan. Tapi ingat, itu makanan yang kita rebut enaknya hanya batas sini. Hanya batas sini. Ilu mau ditentang aluah. Lewat di situ setai. Lewat tadi habis. Biar sate, biar bila ayam bakar yang kita makan, 5 jam dalam perut dia bertahan. Besok hampir siang sama toilet. Ketika mau keluar, kita pakai obat-obat sampai apa? Malah kita lantunkan lagu, kurelakan engkau pergi. Ini karena pada akhirnya rezeki yang menjadi milik kita punyanya kita itu nantinya sedikit banyak sekali boleh pertanggungjawabkan. Saya angkat satu riwayat Abdullah bin Mas'ud ketika beliau datangi seorang yang kaya dan kaya raya. Jadi kalau saya ulang-ulang begitu Pak, itu kaya berarti hartanya kurang lebih jumlah harta orang kaya 1000 orang. Artinya sedikit. Apa itu ya? Abdul Mas'ud besok kalau boleh disaksikan apa itu? Aku akan undang saudara-saudara. Oh silakan. Kalau masih senang, mungkin udah balik kembali ke tua. Begitu dia ke suku saudara, apa tanya? Kakak, orang ini ada kesekupu mau apa? Mau bagi ini harta. Oh iya mau bagi, tapi ingat syarat. Apa syaratnya? Manakala sehari 2 atau setahun 2 tahun yang akan datang, aku akan mati, meninggal. Siapa di antara kalian saudara-saudaraku yang bersedia mendampingi aku dalam kubur selama 40 hari siang malam? Harta kali 2. Tempat aja yang saudara. Bagaimana? Oh, yang satu saya bilang begini. Kakak, kalau cuma siang, orang siap. Bukan malam tidak. Tapi itu lebih saudara kakak ini.
Kakak, 20 hari semati ini kakak. Dipukul lagi. Kalau cuma malam musim kemarau, tidak apa-apa kalau musim hujan. Baru, enak mereka. Kalau begitu, cari orang lain. Anak-anak yang dia kasih kumpul 5 orang. Setelah itu anak-anak sebagai gue satu-satu. Yang kata bilang kita rumah. Yang kedua bilang kita tahu. Yang ketiga bilang kita pun salah. Yang keempat kita punya bohong. Yang kelima bilang kita mana yang punya. Semua yang jadi industri kita ambil. Perang kita mestikan habis. Sudah. Orang tadi bagi ini harta, orang tua belum tahu. Yang paling ada tanya, Papa, semua bagi ini harta di Papa. Tidak, mau bagi tapi mau jadi kubur dulu. Mau lalu mau nggak ada itu. Putih harap saja mau dah kubur pada kubur harap. Mau jadi mau ke Papa, panari itu Pak. Kubur itu jangan pengakuan. Kubur itu jangankan apapun hari Pak. Mau satu malam kota. Banyak kubur baru tidak jadi. Tempat yang Papa bilang, pakai tidak tahu. Pokoknya nggak kubur bos. Bingung. Nanti kalau boleh begini Tuan, saya mau publikasikan dulu ke masyarakat sama dengan publikasi PD yang mau pakai pengeras suara ini tentang iya mulai dari ujung barat. Pengumuman. Orang harus berubah perjalanan bukan semua. Iya kalau apa itu? Ternyata ini mobilnya Tuan Bos. Anak-anak bertaruh. Pembagian. Pengumuman. Barang siapa yang bersedia mendampingi Tuan Bos dalam 40 hari namanya, harta benda 2. Yang buka rumah tadi, tutup pulang. Tutup. Harga dari tribunal 3 tahun tutup, tidak jadi. Majalah pusing mobil. Pengumuman. Tiba-tiba ada seorang tukang kayu bakar masuk hutan 10 meter. Pengumumannya tadi ada turun tapi 2 harta. Dia tabuhan. Harta, ulang. Ulang yang tadi. Begini dia, tidak seperti ini ya. Kita ke Tuan Bos, dia pesan, meninggal dia, sampai dia pulang waktu hari, dia bagi 2 harta. Kemudian dia kata kita enggak. Tapi siang malam, berapa hari waktu hari? Kalau boleh tambah 2 bulan. Kenapa sampai dia kubur? Kita ini miskin, susah. Kita akan jual kayu bakar, kita di pasar, mau laku satu itu pun utang. Pada pagi itu, ini banyak kubur, jadi. Tapi bisa meninggal, kalau itu siap. Sudah dia tunggu. Nanti kita masih kabar, tiba-tiba meninggal. Tidak ada handphone kan, tidak ada tangke. Bagaimana? Meninggal terus. Oke, mandikan saja. Kita panik, sholatkan. Waktu kerana mau dibawa ke masjid, Tuan Bos tadi baterainya habis. Kenapa kalian mau bawa masjid saya? Dulu saja masjid itu saya tidak pernah injak masjid. Nanti semangat barisin. Baik. Dia kalian yang tidak pernah injak masjid, jangan susah main di masjid. Aku tahan di rumah ini. Nah, tapi itu dia bawa ke kubur. Tukang kain bakar tadi juga bawa ke kapal. Mana kita ketangkap? Kakak di sana itu di sini boleh. Oh iya boleh. Luas itu sama-sama itu ukuran. Itu Pak Imam berdiri di paling ujung. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulillah. Masuklah anda yang bersangkutan. Ilmu dilakukan, talqin tahlil didoakan sempurna, mereka pulang. 7 langkah penghayat meninggalkan jenazah. Kode-kode malaikat yang memeriksa dalam kubur. Ya tersimpan suhu di udara. Tak. Jenazah bilang awasnya. Orang hartawan kaya penganak berpikir luar biasa awasnya. Begitu masuk di dalam malaikat kaget. Siapa?
penjaga kubur. Dan dia masuk penjaga kubur, saya miskin, susah. Apa gue susah? Saya cuma tukang kayu bakar, jaga jual-jual di pasar. Mau luas 10 ika, mau laku 1, 25 tak utang. Masa mereka tidak lagi kan begitu kan? Bang, ini kan so gampang, cuma menjaga kubur. Terus itu kayu bakar, anak tetang gimana jadi kayu? Di hutan. Pakai apa? Pakai kapak. Harga kapak berapa? Mereknya apa? Panjangnya berapa? Kira-kira Surabaya. Sebenarnya siapa yang meninggal ini? Pertanyaan. Maksudnya apa ini? Nah, setelah dia bertanya, menghilang malaikat pulang. Oh, dia bilang begini. Mungkin cuma Israel tadi. Besok kerajaan pasti. Masa kita hidup orang tanyakan terus? Besok datang malaikat. Apa dia tanya? Kalau itu kayu bakar dijual di pasar mana? Maksudnya kita terus ini. Dia setuju semua nama-nama pasar. Kira-kira satu ikat berapa? Dia bilang ke harga. Uangnya minta sama siapa? Pas saya punya istri. Malaikatnya, siapa istrimu? Kalau boleh bilang, apa urusannya? Ini nama istri yang mau cari tahu. Berapa hari periksa itu Pak Partai? 39 hari Pak. 39 hari. Pemeriksaan 29 hari itu malaikat bilang, hei, ini pemeriksaan asal usul kapas belum setengah. Dia. Terus semua 40 hari besok. Belum datang lagi kita sudah luar. Semua lari anak. Habis kita tidur. Mereka luar ternyata masih di atas kubur banyak. Seratusan orang, termasuk anak-anak daripada almarhum yang saudara-saudara keponakan cucu ada di atas sampah. Kalau dia lari terus orang kayak habis. Selamat, dia tidak menjawab. Selamat, dia tidak menjawab. Pokoknya terus. Capek dia tunggu di sana. Dia dulu masih apa dia bilang. Sombang di hari ini. Bagiannya, mau diambil jadi itu sampah. Ngajar penjaga kubur. Betul kita yang pajalkan. Bukan mau ditahu, melebok kapak. Kapak, putih kapak. 39 hari belum selesai dia periksa. Dia bilang kapan belum setengah. Apalagi itu eskavator. Tidak. Mau diambil besar potangnya. Benar Abdullah bin Mas'ud bilang Pak Bukren. Benar, apa kata Abdullah bin Mas'ud? Wahal mali tentang hartamu. Min aina mattasa. Dan harta itu kau dapat, tapi makan tahu kemana dia kau belanja. Ada itu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini atau kehidupan kita ini hanya berada pada dua kondisi dan keadaan. Siang malam, akhirnya mati. Begitu kan? Sehat, sakit, akhirnya kaya miskin, akhirnya mati. Tidak itu. Karena Israel sang pencabut nyawa tidak boleh mau ditukar, mau dibayar, mau dibeli dengan apapun. Buktinya waktu dia mencabut ruhnya Bruce. Bruce itu kata internasional. Internasional. Kita cuma kaleng-kaleng. Ketika sebab muka dengan Israel, kok apa Bruce tanya? Masih lincah, kalau mereka tanya, masih lincah. Masih hebat. Kok apa Bruce bilang? Belum. Ini hidup. Tidak ada satu orang yang menjamin dia tidak mati. Cantik. Saya tidak kenal Mika Ardila. Dia Ardila lah. Dia pikir Malikin Moko cuma kalau seksi. Pikir panjang beli. Tapi kalau masih telepon sama Tuhan, ya Allah saya tidak tega. Lalu waktu kalau seksi, dia saya mengatakan dengan 10 orang saja kalau begitu. Tapi tidak. Karena saya selama menjalani hidup ini, sekarang saya sudah 53 tahun. Tapi di tersebut ternyata 12 tahun. Saya menghadapi dalam hidup saya tidak stres.
Saya tidak melihat mustahil dan sebagainya. Ada utang? Ada. Boleh siapa yang tidak ada utang Pak Haji? Kamu kan ada utang. Justru selama terjadi siang malam siapa karena membayar utang. Bahkan ada tambahan satu kuliah Pak, satu sekolah bukan kuliah, sekolah di Alia. Ketemuan di telaga yang sudah taman sekarang, dulu kan harus terminal yang telaga lama. Harus terminal. Dia ini jalan sedikit jauh tapi sepertinya dia ini. Nah, Korea atau siapa ini apa selalu siapa ini? Saya juga takut batogor, dia gak takut batogor sama saya. Karena dia tekusi ke pasar. Bapak ini di sini. Masa takut? Sudah takut nanti suaranya. Ente lihat, itu mulai penggiatan. Itu kan sering ceramah-ceramah di luar daerah. Tidak ada tenaga medis yang bersamaan yang boleh meminta akan saran, petunjuk, pendapat mengenai keseluruhan. Ini tidak ada. Kalau yang herbal tidak ada kayaknya. Baru saya bilang begini, kalau yang mau, ini cuma anak pemikiran. Kalau ente mau, kalau ente suka mau turun badan, barusan di bangka. Turun bahan restoran tinggal turun. Maka dari jamaah yang udah kelauan dan terminal itulah Pak, bukan cuma menjadi aktivis. Kalau bapak-bapak pernah dengar ada satu mikro yang sedang sering membawa penumpang anak mobil yang kembali di Purba. Bola bola ampas di atas, memang kembali memang. 6 bulan sopir jaga mencari senjata penumpang mereka. Karena itu mobil ada kode tulisan di belakangnya badai biru. Kalau bahasa Gorontalo salah yang lebih. Karena penumpang 100 orang yang 14 naik dari mana? Dia depan, penumpang mati, siapa? Dia di belakang. Begitu berarti dia badai biru turun sama. Langsung dia antar turun ke akhir. Pak Guru, saya sedang masuk beda di bangun. Belum 10 km turun sebenarnya dia. Anak beli mobil karena ente masuk pas pulang begini. Pak Guru, kecuali yang tapi berhasil kalau kenapa? Sejak ini ada ketok balik di Purba. Ternyata yang mau menaiki pembeli. Nanti kalau baik, dia balik kita menggunakan sablon. Dia akan kita balik. Apa yang tulisan? Badai telah berlalu. Mengenai peristiwa ini, kembalilah kepada yang sudah ditakar, insya Allah tidak akan tertukar. Itu tadi konsepnya. Kemudian poin yang keempat, bahwa tanah pemakaman setiap kita tidak pernah tahu di mana. Tapi pasti kita mau dimakamkan. Saya ditanya seseorang begini, kan di Gorontalo itu kan sering ada maksudnya doa arwah ke-3, ke-5, ke-7, bahkan ke-100, bahkan ke-tahun dan sebagainya. Dia tanya begitu, kan apa hubungan kemudian dengan mayat dikubur? Karena kemudian dia di asap mau ke atas, mayat di bawah. Dan dia udah seperti kobra. Bukan itu soal kita tak, bukan. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap pekerjaanmu yang menentukan niatmu. Tidak ada kau dapatkan kecuali yang telah kau niatkan. Cuma itu. Tapi tidak begitu. Bahkan ada yang satu bertanya begini, Ustaz, doa yang dikirim mau sampai atau tidak? Saya bilang, Pak, kalau memang doa ini mau dikirim mau sampai atau tidak mau sampai, saya waktu naik haji, yang musuh doa di Masjidil Haram itu banyak. Saya lewat Gorus waktu itu kampung beliau ini, daerah beliau. Saya lewat sana waktu saya naik haji. Yang musuh doa satu kertas HP itu, saya bisa benar. Juga di sana waktu tawaf dan jemputan habis kertas
Jangan entah. Doa itu Pak Haji bukan yang suruh doa. Dari saya baca satu pertama, mendingan saya kan mungkin yang berdoa. Tahu-tahunya baru saya turun di bandara, kasih aktif HP, WA, SMS, inbox di handphone, punya ribu. Pertanyaan cuma satu, Pak Haji, berapa biaya naik haji? Saya bilang saya habis 72 juta. Baru dia tanya, saya bertanya itu kan ya. Baru dia bilang begini, Pak Haji, baru bisa nambah apa itu 72 juta? Saya bilang mau tawakal sih, kalau dikata 7 kali. Oh apa dia bilang? Semahal itu mbak putar 7 kali. Saya punya Pak cuma pakai 300 setengah, bukan cuma tawaf di Ka'bah, dunia yang putar-putar. Ini biasa di masyarakat Gorontalo sampai Utara kan seluruhnya mungkin kan tidak lama sampai tahun ya. Januari semua dekat kan. Dari masa pertengahan ini kan berarti tinggal 2 minggu ke tahun baru kan biasa begitu. Hari ini pemerintah pusat sampai pemerintah di bawah pusat. Kepala pusat sampai pada dulu. Menghimbau mengajak semua masyarakat di mana-mana bahwa jangan hiasi sesambut tahun baru dengan miras karena itu bahaya Pak. Saya angkat kisah nyata dan cuma cerita kisah nyata dan itu di keluarga saya. Kakak beradik minggu, tapi orang berada di pasar dulu kepala ikan. Beten tahun kemudian mereka beli milu muda yang tetap muda. Beten milu siram, pinaras keras. Apa ojo itu milu siram dan kepala ikan. Orang tolak yang tidak ada. Jam 2 sumlai kos leo mata. Tadinya senyara enak. Wah di belakang rumah saya keongkan dorong. Mandi di situ. Yang ada mulai bangun tak kuat. Kalau yang kakak bilang pinaras ni mahal itu menurut dia. Nyata ini Pak, bukan orang sekarangnya. Nyata. Karena tahu-tahu mahal pinarasinya nanti minta akan mari kata mau minum. Dia minum muntah. Tapi kalau suruh makan nanti jangan cerita di orang tak boleh makan itu. Kan makanya dilarang itu tidak dibenarkan itu karena soal begitu. Bukan tidak boleh. Itu maksudnya apa sih Pak? Sehingga selesai mereka mandi, begitu ditanya, kamu yang muda sudah wajah lucu, tandanya kepada bapak dan warga binaan muslimin muslimat benar, tentunya kita saat ini sedang mungkin hidup dalam kehidupan yang mungkin tidak dekat dengan masyarakat, tapi insya Allah saya doakan tidak lama lagi kita akan kembali ke masyarakat dan keluarga. Insya Allah setelah kita dari tempat ini kita senantiasa dan selalu menjadi hamba-hamba Allah yang takwa, hamba Allah yang taat beribadah, dan insya Allah kita tetap dalam lindungannya sehat walafiat, dan setelah kita akan kembali ke keluarga kita sekalian sedang selalu menjadi teladan dan suri teladan bagi lingkungan sekitar. Untuk itulah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai di waktunya Pak ya. Kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ya karim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan wa ni'amahu wa kafidah ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azim sultan. Allahumma barik lana fi umurina, Allahumma barik lana fi jasadina, Allahumma barik lana fi ilmina, Allahumma barik lana fi rizqina, Allahumma barik fi ummahatina, Allahumma barik fi biladina, Allahumma barik fi ustadina, Allahumma barik fi biladi Palestin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma
الحق وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Sekian, billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan terima kasih kepada Ustaz Suwarno Ibrahim, sarjana agama, dan dengan berakhirnya ceramah tadi maka berakhir